Halo para pejuang, saya Jody dari Warriors Rise. Dan hari ini kita melanjutkan seri kita bersama Mary Nell Wyatley, tapi kita juga kedatangan tamu luar biasa bersamanya, yaitu Michelle Wyatt. Dan saya tidak tahu cara menyebut nama belakang Anda dengan benar. Apakah Chanels? Jealous. Oke, jadi saya ingin menyambut Anda juga. Terima kasih. Kita akan membahas tentang Sodom dan Gomora hari ini serta hal-hal yang ditemukan oleh Ron. Dan kami sangat bersemangat membawakan firman Tuhan beserta bukti-bukti yang mendukungnya. Mari kita buka dengan doa lalu saya akan menyerahkan sesinya. Bapa, kami memuliakan namamu yang perkasa dan kudus. Kami menyambut kehadiranmu hari ini Bapa. Engkau disambut di tempat ini, di Zoom ini, di ruangan dan area ini, serta di ponsel mereka yang menonton. Tuhan Allah, kami menyambut rohmu dan roh kebenaran. Dan kami bersyukur Bapa karena hari ini kami membawa wahyu baru mengenai hal-hal yang engkau gerakan pada Ron Wyatt untuk ditemukan dan dibagikan, guna membawa kebenaran dan validitas pada firman-Mu. Kami memberikan segala kemuliaan bagimu hari ini. Kami memberikan segala hormat bagimu. Biarlah bibir kami menjadi bibir yang memujimu, dan biarlah hati kami murni di hadapan-Mu. Kami mengasihimu. Kami memberikan segala puji dan hormat dalam nama Yesus Kristus yang perkasa. Amin. 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 Baiklah, selamat datang teman-teman, selamat datang Mary. Dan saya akan menyerahkan ini kepada Anda untuk mengambil alih dan melakukan bagian Anda. Karena Anda punya hal-hal luar biasa untuk dibagikan dan saya tidak sabar untuk melihat semuanya. Jadi silakan dimulai. Oke, baiklah, terima kasih. Michelle, apakah kamu bersedia menceritakan sedikit tentang bagaimana rasanya hidup bersama ayahmu? Ya, saya bisa melakukannya. Kami dibesarkan di gereja sepanjang hidup kami, kami pergi ke sana. Kami itu sebenarnya diberkati karena bisa bersekolah di sekolah swasta yang sangat kami nikmati. Masa-masa terbaik dalam hidup kami. Dia beribadah bersama kami setiap malam saat kami masih kecil dan benar-benar orang tua yang peduli tahu kan sangat terlibat dan itu adalah berkat bagi kami semua. Pria yang luar biasa. Ya. Ya, jelas sekali. Baiklah, hari ini kita ingin membahas tentang Sodom dan Gomora. Dua program pertama kami adalah tentang Bahtera Nuh yang dicari oleh Ron. Tapi mengenai kota-kota di dataran itu, dia tidak pernah sengaja mencarinya. Dan menurut saya, cara hal ini terjadi cukup menakjubkan. Dan kami sangat merasa terhormat bisa membagikan ini kepada audiens Anda. Dan meskipun kebanyakan orang sedikit akrab dengan ceritanya, kita tetap harus mulai dari awal. Dan Michelle akan membacakan ayat-ayat sucinya untuk kita. Oke, ini Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Jika engkau memilih ke kiri, maka aku akan pergi ke kanan. Atau jika engkau pergi ke kanan, maka aku akan pergi ke kiri." Nah, apa yang dikatakan ini jika Anda baca sebelumnya mereka berdesakan. Mereka punya kawanan domba dan ternak yang sangat banyak dan tampaknya ada perselisihan di antara orang-orang itu. Jadi Abraham, pria luar biasa itu, memberi Lot pilihan. Dan Lot memilih lembah dataran Yordan. Oke, Michelle. Oke, Kejadian 13:10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah seluruh lembah Yordan bahwa banyak airnya di mana-mana sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Kejadian 13:12. Dan Lot menetap di kota-kota di lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Dan dua lagi Kejadian 13:13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot yang tengger di antara mereka melihat dan mendengar, menyiksa jiwanya yang benar dari hari ke hari dengan perbuatan mereka yang melanggar hukum. Kedua malaikat tiba di Sodom saat senja, Lot duduk di gerbang Sodom. Saat Lot melihat mereka, ia bangun menyongsong dan sujud dengan wajah sampai ke tanah. Dan ia berkata, "Lihatlah sekarang, tuan-tuanku, silakan mampir, aku mohon, ke rumah hamba-Mu ini, dan bermalamlah, dan basuhlah kakimu, dan kamu akan bangun pagi-pagi, dan melanjutkan perjalananmu."
Dan mereka berkata, "Tidak, melainkan kami akan bermalam di jalan." Tetapi ia sangat mendesak mereka, sehingga mereka mampir kepadanya dan masuk ke rumahnya. Lalu ia menjamu mereka dan membakar roti yang tidak beragi, dan mereka pun makan. Orang-orang kota itu, yaitu orang-orang Sodom, mengepung rumah itu, baik tua maupun muda, semua orang dari segala penjuru. Dan mereka berseru kepada Lot dan berkata kepadanya, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami dapat menyetubuhi mereka." Lalu Lot keluar mengikut mereka di depan pintu, menutup pintu di belakangnya dan berkata, "Tolong saudara-saudaraku, janganlah berbuat jahat seperti itu." Tetapi orang-orang itu mengulurkan tangan mereka, menarik Lot ke dalam rumah kepada mereka dan menutup pintu. Dan mereka membutakan orang-orang yang di depan pintu rumah itu, baik yang kecil maupun yang besar, sehingga mereka lelah mencari pintu itu. Di sini Ron berbicara tentang orang-orang yang dibutakan terhadap pintu Lot. Ketika dia berbicara tentang mengapa sisa-sisa Sodom dan Gomora belum teridentifikasi sampai sekarang. Jika Anda membaca kisah kunjungan para malaikat kepada Lot di Sodom, mereka mencoba mengeluarkan apa yang mereka pikir adalah dua pemuda itu untuk singkatnya melakukan hal buruk. Nah, Lot mencoba yang terbaik untuk melindungi orang-orang ini karena mereka adalah tamunya. Akhirnya, para malaikat mengulurkan tangan dan menarik Lot masuk karena orang-orang ini mulai menyerangnya. Dan dikatakan mereka membutakan orang-orang Sodom sehingga mereka kelelahan mencari pintu itu. Nah, saat pertama kali saya membaca dan mendengar cerita ini, saya berasumsi Tuhan membutakan mereka, tapi bukan itu yang tertulis. Para malaikat tentu saja melalui kuasa Tuhan yang diberikan untuk mereka gunakan melakukan sesuatu pada orang-orang ini yang membuat mereka tidak bisa menemukan pintu rumah Lot. Mereka menemukan jalan pulang setelah mereka merasa kelelahan. Jadi jika dia bisa menyembunyikan pintu dari orang-orang yang bertekad masuk ke rumah seseorang, maka saya percaya dia melakukan sesuatu pada orang-orang yang lewat di sana untuk mencegah mereka melihat ini sampai dia siap untuk menunjukkannya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah lagi yang ada padamu di sini? Menantu, anak laki-laki, anak perempuan, dan siapapun yang kau miliki di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena keluh kesah orang tentang kota ini telah sampai ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah mengutus kami untuk memusnahkannya." Lot telah meminta untuk melarikan diri ke Zoar karena dia bilang itu adalah kota kecil. Dan menurut kitab suci, kehancuran besar kota-kota itu, dan ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang pikir terjadi segera setelah dia pergi, tetapi itu tidak terjadi sampai dia aman di Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota itu serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Karena dia berbalik, Tetapi istri Lot yang berjalan di belakangnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. sekarang kita harus memberikan latar belakang itu karena semua orang merasa tahu kisah Sodom dan Gomora. Dan ketika Anda membaca detailnya, Anda mungkin benar-benar melewatkan beberapa hal. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, di mana lokasi kota-kota tersebut? Wilayah yang disebut sebagai daerah orang Kanaan itu membentang mulai dari kota Sidon ke arah Gerar, lalu terus sampai ke Gaza, kemudian ke arah Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, hingga akhirnya mencapai daerah yang bernama Lasa. Peta ini menunjukkan lokasi-lokasi yang ditemukan Ron yang dia yakini sebagai Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim. Dan kota-kota ini membentuk batas timur Laut Mati saat ini. Dan peta ini menunjukkan Israel saat ini, Anu, khususnya Yerusalem, hingga ke Teluk Akaba di bagian paling bawah. Dan ini menarik karena begitulah Ron
tahu kan menemukan ini karena Teluk Akaba adalah tempat dia mencari bagian-bagian kereta perang di teluk itu untuk Laut Merah. Jadi dia melakukan perjalanan jauh dari Yerusalem, jauh ke tengah jalan, menyusuri Teluk Akaba dan terus melewati situs-situs ini. Nah, begini penampakan sisa-sisanya dari jalan raya. Bukankah begitu, Michelle? Ingat saat pertama kali kau melihatnya? Oh, ya, luar biasa. Jelas sekali terlihat bahwa itu adalah struktur buatan manusia. Ya. Ya, Dan itu benar-benar unik dibandingkan daerah sekitarnya. Dan lokasi khusus yang kami yakini sebagai Gomora ini terletak jalan menuju Masada memotong tepat di tengahnya. Dan jadi yang satu ini paling mudah dijangkau. Jadi banyak video kami diambil dari sana bukan dari tempat lain. Nah, struktur abu yang berusia 3.900 tahun tidak bisa diharapkan dalam kondisi sempurna. Tapi kita bisa melihat apa yang tampak seperti struktur. Tapi Ron tahu harus ada lebih banyak bukti untuk meyakinkan orang lain. Pada tahun 1989, Ron membawa kami ke situs yang dia yakini sebagai salah satu kota itu. Dia bilang itu abu. Jadi kami mengambil beberapa spesimen. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, saat dia mengambil ini sangat berabu. Dan itu akan, saat Anda meremasnya dengan tangan, hancur menjadi bubuk yang sehalus bedak talek. wah, Saat Anda melihatnya melakukan ini. wah. Lihat tangannya. Tapi kami tetap tahu bahwa kami memang butuh lebih banyak bukti dan itu akan segera datang, mungkin dalam waktu dekat. Saya berkendara bolak-balik melewati sana berkali-kali. Tahu kan Anda harus melewati sana untuk ke Kadesh, Anda harus melewati sana untuk ke lokasi penyeberangan Laut Merah. Dan saya memang berhenti dan menunjukkan kepada pekerja saya, kedua putra saya, dan siapapun yang membantu kami abu ini. Karena jalan itu membelah tepat di tengahnya, di bawah di area Zoar. Dan tahu kan, saya menunjukkan kepada mereka benda lunak ini. Saya bilang ini pasti sisa-sisa dari kota-kota itu. Tapi saya rasa tahun 1988, Mary Nell dan saya sedang berada di sana. Dia menemukan bongkahan abu yang sudah pecah terbuka dan di dalamnya ada sebuah rongga kecil yang bisa kita lihat yang terlihat sangat mirip sekali dengan bola mata manusia. Jadi kami agak bingung mengenai hal itu. Tapi sekitar setahun kemudian kami menemukan bola-bola belerang ini dan di tempat mereka terbakar habis ada rongga yang sangat mirip, tahu kan, dengan yang ditemukan Mary Nell setahun sebelumnya. Tapi pada saat itulah saya merasa bahwa kami punya cukup bukti untuk mempublikasikannya kurang lebih. Yang lucu adalah ketika saya menemukannya, saya bahkan belum lama menikah dengan Ron pada saat itu. Dan saya merasa sangat bersemangat. Saya bilang, sepertinya saya menemukan bola mata. Saya pikir itu bola mata yang menguap atau semacamnya, tahu kan? Dan saya menunjukkannya kepadanya. Dan dia agak, maksud saya, dia tahu kan tapi bagaimanapun itu adalah pertanda dari apa yang akan terjadi. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah belerang. Seperti yang disebutkan dalam Alkitab, tidak lain adalah sulfur. Dan itu terbakar pada suhu yang sangat tinggi. Dan asapnya menggantikan semua oksigen. Dan itu bisa membunuhmu dengan cepat hanya dari asapnya. Jadi saya sudah memikirkan hal ini sebelumnya karena terkadang ini sangat mengganggu saya ketika memikirkan semua orang itu terbakar habis. Tapi di saat yang sama itu harus terjadi atau Tuhan tidak akan melakukannya. Tapi saya yakin sangat mungkin asapnya saja sudah membunuh orang-orang itu, tahu kan, sebelum mereka terbakar habis. Saya tidak tahu. Itu hanya pemikiran saya saja.
Tapi ini adalah video asli saat bola belerang atau brimstone pertama kali ditemukan pada tahun 1990. Oke, kita masih berada di Sodom dan Gomora. Tepat di depan Anda melihat beberapa bintik yang tampak tidak biasa pada ini. Bisa kita katakan lapisan abu. Ini bukan batu, ini abu. Sekarang kita akan mendekat untuk melihat ini lebih dekat. Dan Anda bisa melihat bahwa bentuknya dia agak melingkar di beberapa tempat. Sekarang apa yang telah kami temukan dan kami akan mendekat sedikit di sini adalah bahwa di dalam masing-masing ini terdapat belerang. Itu ada di sebagian besar dari mereka. Nah, yang tidak mengandung belerang di dalamnya pada yang satu ini, kami baru saja mengambil banyak belerang dan memasukkannya ke dalam kantong spesimen kami. Tapi yang tidak memiliki belerang, memiliki bagian tengah yang sangat hitam di mana mereka tentu saja sudah sangat panas. Jadi sekarang kita akan beralih ke yang satu ini, di mana masih ada beberapa belerang yang tersisa, dan mundur sedikit secukupnya agar Anda bisa melihat apa yang kami lakukan di sini, dan kami akan mengambil sampel itu ke dalam kantong. Begitu saya mulai menggunakan pisau ini, rasanya sangat-sangat tajam. Oke, ini dia, dan kami sudah mengumpulkan beberapa tambahan lagi, dan baunya dan rasanya seperti belerang, tapi kami akan menganalisisnya untuk memastikan apa itu sebenarnya. Apa yang tampaknya telah terjadi adalah dari suatu tempat belerang yang terbakar mendarat pada interval yang tidak teratur, seperti yang Anda lihat di titik-titik pada material ini di sini dan menghanguskan seluruh kota. Dan tentu saja sesuatu yang terbakar dengan belerang terbakar sangat-sangat panas. Dan abu yang dihasilkan lebih berat daripada bahan-bahan asli yang merupakan bagian dari proses pembakaran. Dan ini lebih banyak lagi dari perjalanan yang sama, dan saya senang membagikan ini karena ini seperti sebuah program TV. Anda berada di sana karena ini terjadi saat itu juga. Dan saya tidak bisa ikut dalam perjalanan itu dan saya sangat sedih. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa hujan api dan belerang turun ke atas kota Sodom dan Gomora. Sekarang apa yang Anda lihat di depan Anda di sini adalah hasil dari bongkahan dan kecil ya dengan berbagai ukuran. Bongkahan belerang yang terbakar yang telah menghantam. Dan apa yang kita temukan di sini adalah bahwa Tuhan menghujani belerang yang terbakar ini ke atas kota ini. Dan hujan adalah deskripsi yang sempurna untuk itu. Benda yang satu ini mendarat persis seperti pola jatuhnya air hujan yang turun dari langit. Dan tentu saja panas kumulatif dari semua ini di atas kota benar-benar membuat semuanya terasa seperti terbakar. Titik nyala dari setiap material yang ada di sana, logam, batu, dan tentu saja juga orang-orang, semuanya ikut terbakar. Belerang yang ada di sana pun terus-menerus terbakar dan proses ini membekukan material di sekitarnya. Setelah semuanya terbakar, habis ia menutup diri dari oksigen dan kemudian tentu saja padam sendiri. Dan di dalam setiap kapsul kristal kecil ini terdapat bongkahan belerang dengan berbagai ukuran dan ada jutaan benda ini di dalam abu yang kita miliki di sini. Sekarang beberapa di antaranya telah kami pecahkan agar Anda bisa melihat belerang di dalamnya dan yang lainnya kami biarkan utuh. Tapi ada jutaan benda ini di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan memang menghujani kota-kota ini dengan api dan belerang. Dan jika Anda melihat
Di kamus Anda di bawah kata brimstone, Anda akan menemukan bahwa itu adalah belerang. Sekarang kita akan beralih ke tempat di mana pola api ini terlihat jelas pada batu, atau di mana istilah hujan digunakan. Jika Anda perhatikan, itulah pola dari bom belerang yang terbakar yang jatuh menimpa kota. Jadi ini adalah bukti spektakuler dari keandalan firman Tuhan. Dan juga bahwa ini memang kota-kota di dataran rendah atau Sodom dan Gomora. Ini luar biasa. Sekarang kita juga akan mengarahkan kamera ke atas. Ke puncak tempat tumpukan material khusus ini jatuh yang berada di area tertentu dan menjadi fokus perhatian